Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Familia Beatrix Bunga KH, NIM 2019 017066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Dimensi Fraud Diamond dan Pemahaman Tripantangan dalam Mendeteksi Potensi Kecurangan Keuangan, studi kasus pada mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Selanjutnya, latar belakang. Informasi keuangan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk berbagai hal. Tindakan kekurangan akademik tidak hanya di universitas di tanah air, tetapi juga dimanapun. Kecurangan akademik yang masih ada di kalangan mahasiswa, khususnya pada mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, dari berita yang menandakan betapa rendahnya integritas seseorang mahasiswa. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, rendahnya integritas mahasiswa terhadap kecurangan keuangan yang berpengaruh terhadap Tripantangan Taman Siswa. Yang kedua, kecurangan keuangan berpengaruh terhadap faktor, yaitu faktor individu dan faktor situasional. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi potensi kecurangan dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana kemahasiswaan. Yang berikut manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan serta ilmu bagi peneliti tentang pengaruh kecurangan uang, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, serta dapat mengimplikasikan teori-teori perkuliahan ke dalam praktis dunia, khususnya dalam bidang akuntansi, keperlakuan, dan analisis laporan keuangan. Yang kedua, bagi mahasiswa, memberikan penjelasan tentang pentingnya permasalahan kecurangan laporan keuangan yang ada di dalam sebuah perusahaan yang menyangkut tindakan etis dan non-etis yang dapat dilakukan ketika menghadapi situasi yang ada saat bekerja, serta mengajak para mahasiswa untuk lebih tidak melakukan kecurangan di kemudian hari dan berperilaku sesuai ajaran Ki Hajar Dewantara dan Tripantangan. Yang ketiga, bagi penelitian lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi, keperlakuan, dan analisis laporan keuangan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai referensi yang relevan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan mampu memberikan sumbangan informasi dan daftar pustaka bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Yang berikut tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan oleh UKM dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi potensi kecurangan keuangan dalam proses pertanggungjawaban keuangan kemahasiswaan. Yang berikut landasan teori. Yang pertama, teori agensi. Menurut Jansen dan Merkling, teori keagenan memberikan gambaran terkait hubungan antara partisipal sebagai pemegang saham dan agen sebagai manajer perusahaan. Yang berikut menurut Nurbaiti dan Hanifi, kecurangan laporan keuangan dalam teori agensi menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan dapat menuju arah ketidakselarasan informasi atau asimetri informasi, sehingga manajer perusahaan agen akan melakukan segala cara agar mendapatkan keuntungan yang besar dari partisipal melalui manipulasi angka-angka seperti melakukan praktik manajemen laba. Selanjutnya, landasan teori yang kedua, teori atribusi. Menurut Wirakuruma dan Setiawan, tindakan fraud akan terjadi apabila terdapat kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Kesempatan tersebut hanya dapat dikurangi
dan untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Yang ketiga, teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif memiliki gambaran dan memperkirakan dampak yang terjadi ketika merancang suatu kebijakan atau metode akuntansi oleh manajer perusahaan. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang pertama, dimensi Fraun-Diamond dan pemahaman tripantangan, dan hipotesis kedua, dimensi Fraun-Diamond dan pemahaman tripantangan dalam mendeteksi potensi kecurangan keuangan. Selanjutnya, populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa program studi pada Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Yang berikut sampel. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan cara purpose sampling. Teknik purpose sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Kriteria yang digunakan sebagai koresponden penelitian adalah mahasiswa yang sudah mendapat dan mengambil mata kuliah akuntansi, keperilakuan, dan analisis laporan keuangan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dapat mengelompokkan dan mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan dan untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang pertama, statistik deskriptif, yang kedua pengujian prasyarat, dan yang ketiga pengujian hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.